Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Siamu. Perkenalkan, nama saya Mutiah Naila Azra dari kelas PGMI 2, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kepala merahan, yaitu tentang remaja sehat peduli sesama. Nah, untuk permulaan kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari kebersihan dan kesehatan. Nah, kebersihan itu adalah keadaan di mana seseorang itu memiliki badan yang bersih, jadi badannya itu terbebas dari kotoran, debu, dan lain sebagainya. Sedangkan kesehatan adalah keadaan di mana seseorang memiliki fisik, mental, serta sosial yang bagus. Nah, bagaimana sih cara untuk membentuk diri kita itu menjadi sehat? Nah, yang pertama, tentunya kita harus menjaga pola makan. Nah, menjaga pola makan ini yaitu kita dengan makan makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, makan makanan yang bergizi ini yaitu protein, karbohidrat, lalu vitamin, lemak, mineral, dan juga air. Nah, selanjutnya untuk menjadi sehat, yang kedua itu kita tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Nah, saat kita merokok atau kita minum minuman beralkohol, memang dampaknya tidak langsung terlihat saat itu juga. Namun, lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, tentu saja dampak itu akan terlihat, seperti jantung kita, lalu badan kita semakin kurus, lalu bahkan orang-orang sekitar kita, bahkan mereka tidak merokok, namun mereka juga ikut terkena dampak dari rokok yang kita konsumsi. Nah, jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun mereka tidak merokok, itu mereka juga bisa sakit karena rokok yang kita konsumsi. Nah, jadi mulai sekarang bisa nih mulai dikurangi rokoknya, lalu ditinggalin minum-minuman alkoholnya. Lama-kelamaan rokok dan minuman alkohol itu akan bisa terbebas dari kita, sehingga kita akan kembali sehat. Nah, selanjutnya kita tuh bisa mengurangi polusi udara, yaitu dari kendaraan bermotor, yaitu dengan berjalan kaki atau juga bisa nih dengan naik sepeda. Nah, sekarang ini kan orang-orang tuh pada males banget nih jalan kaki atau bahkan naik sepeda. Bahkan cuma ke kedai, ke toko yang di dekat rumah aja, mereka itu memilih untuk menggunakan sepeda motor, menggunakan kereta. Nah, jadi mulai sekarang ayo kita ubah nih. Kalau misalnya jaraknya dekat, kita bisa nih ubah dengan jalan kaki atau dengan naik sepeda. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan kebersihan dari kamar mandi dan juga toilet kita, yaitu dengan memastikan lantai kamar mandi kita itu bersih, yaitu dengan menyikatnya minimal seminggu itu 2-3 kali. Lalu bak mandi yang ada di kamar mandi itu juga jangan lupa harus selalu kita pastikan dalam keadaan bersih. Nah, selanjutnya yaitu dengan mengelola limbah yang kita keluarkan, yaitu biasanya itu banyak itu dari limbah keluarga. Nah, limbah keluarga ini itu bisa kita lakukan dengan memisahkan antara limbah organik dan juga limbah anorganik. Jadi limbah anorganiknya itu bisa kita daur ulang. Nah, sedangkan limbah organiknya itu bisa menjadi pupuk. Nah, sekarang tuh kan banyak itu orang-orang yang membuang limbah rumah tangganya itu ke sungai, sehingga sungai, danau, atau tempat-tempat yang mereka buang secara sembarangan itu menjadi sarang penyakit. Nah, itu tadi cara untuk menjadi sehat. Nah, selanjutnya apa sih manfaat yang kita dapat jika tubuh kita sehat? Nah, jika tubuh kita sehat, teman-teman yang ada di sekitar kita tentunya itu
akan senang bergaul dengan kita karena badan kita itu sehat, bersih, dan juga tidak bau. Nah, lalu untuk lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar, lingkungan rumah, jika kita merawatnya, kita menyapu, kita bersihkan dengan baik, tentu saja akan sangat enak dipandang ya. Sehingga itu sangat berdampak besar bagi lingkungan kita. Nah, bagaimana sih untuk mengubah gaya hidup yang kurang sehat menjadi hidup sehat? Nah, kita bisa melakukannya dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan baik, dimulai dari diri kita sendiri nih. Nah, dari diri kita sendiri itu dengan makan makanan yang bergizi tadi ya, lalu mandi itu minimal 2 kali 1 hari. Lalu kita bisa nih memastikan kamar kita itu dalam kondisi yang bersih. Dengan kamar yang bersih tentunya kita juga akan nyaman dan lingkungan kita juga akan sehat. Nah, di lingkungan keluarga kita bisa nih mulai mengajak keluarga kita, ayah, ibu, adik, kakak, abang, itu untuk memastikan gaya hidup sehat, yaitu memastikan gaya hidup sehat, yaitu dengan merapikan rumah, lalu dengan rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Nah, untuk di lingkungan sekolah, kita bisa nih, lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, kita bisa nih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga bisa mengajak teman, tetangga, atau siapapun yang berada di lingkungan sekitar kita itu untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Juga bisa kita melakukan gotong royong agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi remaja sehat peduli sesama. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Siamu.